Gimana gimana? Ini baru ditipu. Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film Melahirkan terbaru. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang telah kehilangan kegadisannya karena direnggut oleh Guntur kekasihnya. Namun setelah tahu Sophie hamil, Guntur tidak mau bertanggung jawab, dia pun menghilang begitu saja. Karena putus asa, Sophie pun sempat mau menggugurkan kandungannya, untungnya dia keburu sadar, dia pun mulai menerima kehamilannya. Suatu hari, Bahar melamar Sophie untuk dijadikan istri kepada ibunya, ibunya pun menceritakan keadaan Sophie yang sebenarnya, namun Bahar tetap bersedia menjadi ayah sambung untuk anak Sophie, karena itu Sophie langsung menerima lamaran Bahar. Bahar adalah seorang lelaki yang menjadi bos di tempatnya bekerja. Hari pernikahan pun tiba, Sophie terlihat sudah siap dengan pernikahannya, walaupun tanpa cinta, karena dulu dia pernah mencintai Guntur, tapi Guntur tidak pernah menghargai cintanya. Aksa sahabatnya yang selalu ada dalam suka maupun duka, walaupun berat bagi Aksa, harus menyaksikan Sophie menikah dengan lelaki lain, karena dalam hatinya yang paling dalam, Aksa sangat mencintai Sophie, namun Aksa tidak mau merusak persahabatan mereka karena rasa cintanya itu. Sebelum pernikahan dimulai, Sophie sudah merasa sangat kecewa, karena bapak penghulu itu bilang, Bahar hanya akan menikahi Sophie secara siri saja. Secara agama dulu ya. Ijab kabul pun dimulai, belum juga selesai Bahar mengucapkan ijab kabul, dari luar terlihat ada seorang perempuan berteriak-teriak menyuruh bubar, karena Bahar adalah suaminya. Acara pun terhenti, perempuan itu terlihat menarik Bahar dan mau menarik Sophie. Melihat itu, Aksa datang melindungi Sophie, dia mendorong keluar Bahar dari tempat itu. Melihat kejadian itu, Sophie yang merasa malu dia pun langsung pergi ke dalam kamar dan mengunci pintu. Aksa pun berhasil mendobrak pintu itu. Sophie yang merasa stres dengan kejadian itu, dia pun mengalami pendarahan. Di rumah sakit, dokter sudah menjelaskan, kalau bayi dalam kandungan Sophie, jantungnya sudah berhenti berdetak. Sophie pun siap-siap akan melakukan operasi, namun setelah Sophie melakukan sholat dan pasrah dengan keadaan dirinya, tiba-tiba dia merasakan detak jantung bayinya kembali berdetak di perutnya. Sophie pun pulang. Karena demi kenyamanan anak-anaknya, ibu Sophie berinisiatif untuk pindah kontrakan. Sophie pun mencari tempat tinggal sendiri, dia tidak mau harus terus merepotkan ibunya. Untungnya sahabatnya Aksa selalu ada, saat Sophie suka ataupun duka, apalagi seperti saat ini, tidak mungkin Aksa membiarkan Sophie seorang diri. Aksa pun meminjamkan tempat usahanya, untuk ditempati usaha Sophie. Sophie pun sangat berterima kasih. Beberapa bulan kemudian, perut Sophie terasa sangat sakit, air ketubannya pun pecah. Seketika Aksa yang sedang melayani pembeli, langsung menolong Sophie. Dia pun sempat bingung harus melakukan apa, karena kalau dibawa ke rumah sakit pun, Sophie sudah tidak kuat untuk dibawa pergi. Aksa membawa Sophie ke dalam butiknya Sophie. Sophie duduk di kursi, sambil menahan rasa sakit, dia pun meminta Aksa untuk menelpon bidan terdekat saja. Beberapa saat kemudian, bidan pun datang. Sophie sudah duduk selonjoran di ruang bermain anak, tempat itu sengaja Aksa siapkan untuk tempat bermain anak Sophie nanti. Bidan pun memeriksa Sophie. Setelah memeriksa pembukaan Sophie, dia pun meminta disediakan air hangat, karena Sophie sudah pembukaan akhir. Dengan peralatan seadanya Sophie pun melahirkan di tempat itu. Sophie terlihat kesakitan. Dia pun menyuruh Aksa pergi menjauh. Aksa langsung menelepon ibunya Sophie. Dia memberitahu ibunya Sophie, kalau Sophie sekarang sedang melahirkan di toko tempat Sophie berjualan. Sementara Sophie yang sedang berjuang terus dibantu ibu bidan, dan akhirnya bayi Sophie pun lahir. Ibunya yang masih ditelepon Aksa pun mendengar tangisan bayi Sophie, dia pun terlihat sangat bahagia.